Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdid qalbi. Wasadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fa ila hala naqsihim li'adami sama'ihim lahu. Seandainya mereka terjadi pengurangan di sholat, di dalam sholatnya, arti terjadi pengurangan itu kan ada yang batal kan, au fi khutbatin, atau terjadi pengurangan di saat khutbah, maka tidak dihitung rukun yang telah diperbuat di ketika kurangnya mereka, dikarenakan tidak mendengarnya mereka itu bagi itu rukun apa tadi? Rukun khutbah. Ini kasusnya, kejadiannya berkenaan dengan jamaah yang pas 40, kada lebih daripada 40. Lalu ada yang hilang sikung di antara 40 tadi, ya kan? Ada yang hilang. Apa ya? Ke WC. Ke WC. Nah, waktu ke WC tadi dibacakan salah satu di antara rukun khutbah, umpama alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu kan hamdalah lawan sholawat itu bagian daripada rukun khutbah. 40 ini mestinya mendengar sikung cung dulu nih, permisi dulu deh. Nah, maka hamdalah yang sudah terbaca, sholawat yang sudah terbaca kada diasi, artinya mesti diulangi. Kenapa? Sikung tadinya permisi. Nah, inilah dampaknya bila orang itu mempas kada lebih daripada 40. Paksa berandai khotibnya. Kan khotib ke belakang dulu ya. Mandakai dulu tuan khotibnya ya, kada menerusakan misalnya ini rukun nih. Apa sudah bubulik hanyar nyambungi. Coba munnya banyak, kada begaduh orangnya kah? Munnya banyak ingin 100 kan sudah banyak sudah, kada begaduh. Ada yang datang, ada yang keluar, kada begaduh. Yang penting yang tertinggal lagi ini orangnya kada kurang daripada 40. Nah, jadi fa in adu qariban jazal bina'u ala ma. Jika kembali mereka itu dalam waktu dekat pada umumnya, maka boleh meneruskan atas yang sudah berlalu. Ya, kada perlu diulangi. Munnya misalkan satu matanya aja terjadi pengurangannya satu matanya. Wa illa jika tidak, artinya kembali dalam waktu yang lama, hanya terbulik 40 kemana-mana kalau tadinya, maka wajib memperbarui. Seperti memperbarui ma'asai dari awal. Kanaksihim bainal khutbati was salati, sebagaimana terjadi pengurangan antara khutbah dan sembahyang. Nah, tuntung khutbah pun jangan ada yang menghilangnya dari majelis Jumatan.
siap hendak pulang limbah tuntung khutbah, siap hendak sumbahyangan, jangan ada yang buliknya, bulik ke rumah. Kenapa jar? Karena bila mana hilang seikung lintifa ilmualati fihima, karena ternapi hilang atau karena hilang mualat sambung menyambung berturut-turut fihima pada keduanya khutbah dan sumbahyang. Jadi wajib telah antara khutbah lawan sumbahyang itu mualat sambung menyambung. Tuntung khutbah langsung lanjutkan sumbahyang. Dan orangnya pun kada kurang dari 40. Far'un man lahu maskanani bi baladaini fal ibratu bima kathurat fihi iqamatuhu bima fihi ahluhu wa maluhu. Ini satu cabang. Siapa yang memiliki dua kediaman pada dua negeri yang berbeda, bisi dua buah rumah, bisi dua buah rumah, karena di sini, kenapa jar? Bini ya dua, karena di kampung sini, Jadi kampung mana nih? Orang mana aslinya? Lalu fal ibaratu bima kathurat fihi iqamatuhu. Maka yang jadi acuan yaitu pada kediaman yang terbanyak di situ berdiamnya atau menetapnya. Yang jadi acuan adalah rumah yang lebih banyak didiami ketimbang rumah yang satunya yang kadang-kadang didiami. Fal fi iqamatu fi ma fihi ahluhu wa maluhu. Maka yang jadi acuan adalah pada tempat yang terbanyak padanya menetapnya, pada rumah yang di situ ada keluarganya dan hartanya. Nah lalu tadi pulang titikkan situlah dulu supaya jangan tersambung. Wa in kana biwahidin ahlun wa bi akhara malun wa bima fihi ahlu. Jika pada yang satu ada keluarganya. Ini contoh di rumah itu ya dihuni tapi yang menghuni keluarganya. Di rumah yang sabutingnya harta benar ya anak di situ. Ya kan harta di situ kayak mobil, kendaraan dituyuk di situ. Tapi kenanya didiaminya juga di situ. Jika pada satu ada keluarga sedangkan yang satunya ada harta, maka ketentuannya adalah fa bima fihi ahluhu. Maka acuannya tempat yang di situ ada keluarga. Umpama nih Zaini lo isi dua buah rumah. Sebuting tuluk selong barang tak sebutingnya dalam pagar. Di dalam pagar keluarga. Di tuluk selong harta. Maka dianggap orang manakah Zaini? Dianggap orang dalam pagar. Karena keluarganya ada dalam pagar. Nah, nanti. Tapi bila mana di dalam pagar ada keluarga, di tulok selong ada keluarga. Tulok selong bini satu, dalam pagar bini kedua. Gitu. Maka orang manakah Zaini ini? Yaitu yang mana yang lebih banyak didiami. Ya kan? Ternyata banyak dalam pagar berarti dihitung sebagai orang dalam pagar. Ternyata banyak di tulok selong dihitung orang telok selong, berarti banyak bini di telok selongnya loh, supaya tuh banyak kan. Nah kayak itu tah. Fa inistawa ya fil kulli. Nah jika setara pada masing-masingnya, sama bagiannya, ya kannya sini 3 hari, sana 3 hari juga. Di sini ada harta, di sana ada harta juga.
Pertanyaannya, orang manakah dia? Ya kan gitu ya, kata ngapa gerang jadi pentingnya gini ya, menentukan orang mana supaya masuk hitungan 40 kan, gitu aja sebenarnya yang dicari jawaban. Fabil mahallil ladzi huwa fihi halata iqamatil jum'ati, maka yang jadi acuan tempat yang dia di situ. Maka yang jadi acuan adalah tempat yang dianya di situ saat didirikan Jumatan. Maksudnya hari Jumat Zain ini di mana gerangnya? Nah, gitu aja sudah. Mun inya di Teluk Selong hari Jumat, nah berarti inya masuk hitungan warga Teluk Selong. Mun inya hari Jumat di dalam pagar, berarti masuk hitungan orang dalam pagar. Gitu aja. Titik, habis soalan 2 buah rumah tadi. Wala tan'aqidul jumu'atu bi aqalla min arba'ina khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Tidak tersahkan Jumatan itu dengan kurang dari 40. Berbeda pendapat bagi Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Maka fatan'aqidu indahu bi arba'atin, maka tersahkanlah Jumatan menurut Abu Hanifah dengan 4 orang saja. Walau abidan au musafirin, walaupun budak-budak ataupun musafir. Nanya mana dalam buan Abi Hanifah nih, kada harus warga asli, pendatang bisa masuk aja, dan kada harus 40 cukup 4. Tapi di mazhab kita ada juga yang ringan ya kah, yang ringan. Tapi kayaknya kan ngaji yang ringan-ringan tuh dulu, ngaji yang anu-anu aja ya kah, ngaji yang normal aja. Itu karena sudah kepelipit, karena hanya rata keluar indasnya gitu. Masih kada masih nyaman aja Jumatan, kada usah dikeluarkan masalah itu. Wala yushtaratu indana idnus sultani li iqamatiha, tidak disyaratkan menurut kita Syafi'i perizinan pemerintah untuk mendirikan Jumatan. Kada harus ada restu dari pemerintah. Wala kaunu mahalliha misran, tidak disyaratkan keadaan tempatnya Jumatan itu perkotaan. Kada harus di tengah pusat kota. Nah, tapi di kampung-kampung pun bisa, asal orangnya cukup aja. Kalau menurut mazhab kita, khilafan lahu fihima, berbeda atau bersalahan dengan Abu Hanifah pada kedua masalah ini. Jadi Imam Abu Hanifah harus ada restu daripada pemerintah, dan Jumatan pun harus di pusat kota. Kita mazhab Syafi'i itu nyaman lah masalah mencari tempat Jumatan nih. Dan kada harus masjid, langgar pun bisa. Yang penting kawasan permukiman. Jadi masjid itu bukan syarat untuk sahnya Jumatan. Jadi kada harus di masjid, langgar kan bisa. Ya, asal kawasannya tuh masih kawasan permukiman, dan malah kada sah sumbah yang Jumatan di masjid yang masjidnya dibangun di tengah hutan, ya kan? Karena hutan bukan kawasan permukiman. Karena tujuan daripada Jumatan itu syiar, mensemarakan agama, menyiarkan atau menampilkan simbol-simbol keagamaan. Mun masjid di tengah hutan, siapa yang nonton? Ujar kata, dasar ada kan orang bola masjid di tengah hutan, diganya tuh pohon-pohon tinggi menjulang, maka masjidnya mewah. Siapa di situ yang ditampilkan? Masa orang kota ke kampung, ke hutan, bapak aja ke hutan. Kemana ke hutan bapak sembahyang Jumat? Wasu'ilal Bulqini an ahli qaryatin la yablughu adaduhum arba'ina. Ditanya Imam Al-Bulqini tentang warga kampung yang tidak sampai jumlah mereka 40. Pertanyaannya apa? Hal yusallunal jumu'ata aw dhuhra? Apakah mereka sholat Jumat
ataukah sholat zuhur. Apa enggak sampai 40 jar? Fa ajaba rahimahullahu yusalluna zuhra ala madhhab Syafi'i. Maka menjawablah Imam Al-Bulqini rahimahullah, hendaknya mereka sholat zuhur sesuai mazhabnya Syafi'i. Tik itu. Waqad ajaza jam'un minal ulama'i ayusallul jumu'ata. Sesungguhnya membolehkan satu kelompok daripada ulama bahwa mereka itu sholat Jumat. Nah, bolehlah kurang daripada 40. Wa huwa qawiyun, pendapat ini pun pendapat yang kuat yang membolehkan dari Jumatan kurang daripada 40. Wah, berarti kau aja ya kita pakai ya kalau nah keluar dari indasnya sudah ya. Wa fa idza qalladu ay jami'uhum man qala hadhil maqalata. Bila mereka itu bertaklid ke semua mereka kepada ulama yang berpendapat ini pendapat, fa innahum yusallunal jumu'ata, maka sesungguhnya mereka itu boleh sholat Jumat. Wa inihtatu, jika mereka mau berhati-hati, fasallul jumu'ata tsumma dhuhra, maka salatlah mereka Jumat kemudian salat zuhur. Kana hasanan, itu tentunya baik. Yang sampai tadi 40 ulah 2 kali, itu ya kalau lah. Pertama Jumatan kan satu mat aja 2 rakaat. Jadi berkhutbah, limbah khutbah 2 rakaat, terus panjang-panjang kan ya kah? Hendep-hendep aja, yang penting tegawi 2 rakaat berjamaah. Nah, limbah 2 rakaat berjamaah, kita sholat zuhur aja imamnya. Setelah ini kita sholat zuhur berjamaah. Kenapa? Berhati-hati. Kalau pina yang wajib Jumatan, maka Jumatannya sudah tegawi. Ya kalau pina yang wajib pun zuhur, maka zuhurnya pun sudah tegawi. Jadi digawi keduanya. Walaupun tadi ada satu ulama yang membolehkan zuhur aja yang digawi, yang ulama satunya Jumat aja, lebih baik digawi keduanya supaya kada salah menurut ulama yang bertentangan. Itu namanya khurujun minal khilaf, keluar daripada pertikaian perselisihan ulama. Apa hukumnya keluar dari perselisihan itu? Sunat. Apa contohnya? Banyak kan? Imam Maliki beudun itu bekisik. Kalau kita asal sampai banyak, ya kan sampai banyak kita sah sudah bersana. Kalaunya mazhab Maliki kada kawa ingin sampai banyak aja. Mun kada, nah tangan kita nih. Nah, kita kusukakan. Nah, maka kita pun sunat bila berudu kita begusuk-gusuk juga. Kenapa? Menghargai mazhab lain. Walaupun dalam keyakinan kita bekusuk itu hukumnya sunat. Di mazhab inya bekusuk itu hukumnya wajib. Menyapu kepala, mazhab kita sebagian aja, walaupun sehelai rambut, selama ada di area kepala, basuh kepala, basuh tangan, cecep, sekaliannya aja, langsung basuh batis, sah sudah wudunya. Asal rambutnya dalam area kepala, dan area di luar kepala, umpama kepanjangan kada kewajiban. Kalau panjang ada di ujung sini, hidung ininya yang dibasahi, ada sah karena ini sudah di luar area kepala. Jadi rambut yang di area kepala ya di sini. Nah, sebilah. Tapi mazhab Maliki keseluruhan kepala. Mazhab Hanafi mun kada salah 1/4 kepala, yaitu seukuran telapak tangan. Maka kita supaya kada salah di satu mazhab lain, kita hargai pendapat mereka dengan menyapu keseluruhan kepala. Oh, gitu. Kalau tahu, nah gitu sampai 3 kali. Kenapa aja? Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada perselisihan itu hukumnya sunnah.
Wasalisuha wuqu'uha bimahallin ma'dudin minal balad. Yang ketiga syarat sah Jumatan itu jatuhnya Jumatan di sebuah tempat yang tergolong, terhitung daripada negeri, daerah negeri. Dia harus di dalam jarakku tadi kawasan permukiman. Jangan di tengah hutan yang kereda rumah napa-napa. Walau bifadain, walaupun di tanah lapang. Nah, Jumatan di tanah lapang bisa. Ma'dudin minha, yang masih terhitung daripada negeri. Napa gerang kana acuannya, anu keterangannya bi ankana fi mahallin la tuqsaru fihi sholatu, yaitu adalah ia di tempat yang belum bisa dikosor di situ sholat. Yaitu berada di sebuah tempat yang belum bisa dikosor sembahyang. Sembahyang itu kapan kita boleh mengkosor? Saat kita sudah melewati batas wilayah kampung kita atau batas kota. Tidak ada batas kampung, ada batas kota. Yang ngajar orang tuh istilah orang tuh tapal batas. Perbatasan desa, ada jenis ada di tulisan gitu, papan, ada papan nama. Ini perbatasan desa ini. Nah, berarti kita tuh kamu lewat daripada papan itu sudah masuk kampung lain. Jadi kapan sholat itu boleh dikosor? Ketika kita sudah melewati batas kampung. Kampung dalam pagar ini di mana batasnya? Nih, adalah tunggulnya. Kalau Teluk Selong ada tulisan perbatasan. Kalau di Ilir adalah dekar kah? Dekarnya itu lah. Berarti itu lewatnya itu boleh kosor. Hendak umpama ke daerah Palangka. Kan sudah tahu kita perjalanan kita akan menempuh perjalanan yang jauh. Artinya perjalanan yang bisa kosor sembahyang. Pertanyaannya, kapan sembahyangnya boleh dikosor? Saat sudah lewat batas kampung tadi. Nah, jadi pas sudah masuk waktu zuhur, menyebelah kita ke kampung sebelah, Sungai Kitanu nih, ya kan? Nah, lewat Sungai Kitanu singgah dilanggar sembahyang zuhur 2 rakaat bisa. Kenapa? Karena kita punya tujuan perjalanan yang jauh. Jadi kada harus sampai di Palangkanya kita hanya boleh mengkosor sembahyang, kada, cukup lewati perbatasan. Walaupun ada juga mazhabnya harus jauh dulu polehnya aja, ya kan? Ada juga bang, tapi mazhab kita ya gitu. Di bandara kosor bisa sudah, belum naik lagi pesawatnya. Tapi di bandara kita hendak mengkosor bisa sudah, karena nyata mana sudah tuh bandara tuh Banjarbaru sudah. Lewat Martapura sudah. Teman-teman sudah tak. Tinggal Abdul kada Abdulnya aja lagi ya kah? Yang Abdul tuh jauhakan dulu. Itu yang Abdulnya jauhakan dulu bejalannya. Hanjar mengkosor, nah itu Abdul. Kalau boleh ya boleh. Nah, tadi kita bicara Jumatan. Nah, berarti kita itu harus melaksanakan Jumatan di dalam wilayah kita sorong. Kada di luar wilayah kita. Kayak tadi dari Sungai Kitanu tadi kira. Sungai Kitanu sudah boleh mengkosor sholat. Nah, berarti orang dalam pagar jangan berjumatan di Sungai Kitanu. Nah, gitu maksudnya. Jadi orang dalam pagar jumatannya dalam pagar juga. Sungai Kitanu jumatannya mesti Sungai Kitanu juga. Nah, gitu tak. Di wilayah masing-masing di sebuah tempat yang belum bisa dikosor sembahyang. Wa in lam yattasil bil abniyati, meskipun tidak berhubung tempat itu dengan bangunan-bangunan. Bi khilafi mahallin ghairi ma'dudin minha, lain halnya tempat yang tidak tergolong
daripada negeri. Wa huwa ma yujawwizu safaru al-qasra minhu, yaitu tempat apa yang membolehkan oleh bepergian al-qasra minhu, mengqasar daripada itu tempat. Ada juga tetangga lawan perbatasannya lah, selangkah aja meluncet meluncet sudahnya keluar daripada kampung ya. Mondar-mandir di kampung. Sama tadi orang hidup di perbatasan Brunei lawan Kalimantan Utara tak. Saben hari keluar negeri apa bejajak bejual jualan karena keluar negeri, karena ke dalam negeri, maka duit itu bisa dua tak, ringgit lawan rupiah. Bahasa dua juga, sebutin bahasa Ipin ya kan. Bahasa Indonesia. Far'un law kana fi qaryatin arba'una kamiluna lazimathumul jum'atu. Ini satu cabang. Andai di sebuah kampung ada 40 orang yang sempurna, artinya laki-laki, merdeka dan mukallaf, artinya balik berakal dan bertempat tinggal. Nah, bila mana ada 40 itu lazimathumul jum'atu, maka wajib bagi mereka Jumatan. Artinya Jumatan itu mengadakan Jumatan sendiri di dalam kampung. Bal yahrumu alaihim 'alal mu'tamadi ta'tilu mahallihim, akan haram atas mereka, atas pendapat yang mu'tamad, ta'tilu mahallihim min iqamatiha. Ta'til itu asal makna tuh memerayakan. Arti memerayakan tuh mengosongkan, menganggurkan tempat mereka dari didirikannya Jumatan. Wa dhahabu ilaiha, lalu pergi ke Jumatan fi baladin ukhra, pada negeri yang lain. Haram memerayakan kampung sorong lalu numpang ke kampung lain. Kenapa? Karena kampung sorong kurangnya banyak aja. Menurut pendapat yang paling kuat. Berarti ada pendapat yang kedua, yang doib, yang tapi masih bisa dipakai. Nah, inilah mun kita hendak selamat, ya kan? Mun kita hendak selamat, terutama warga Truk Selong tuh. Warga Truk Selong tuh kada ada Jumatannya, kecuali numpang ke kampung keramat, numpang ke dalam pagar, numpang ke sungai Kitanu. Juru kelata. Kada di mana? Ada masjid di Truk Selong kada. Nah, maka caranya harus umpat pendapat yang doib, yang boleh pergi ke kampung lain. Soalnya punya kita maka tetap mempertahankan pendapat Muhammad berdosa sekampungan nih. Nah, berarti kita harus alim di pintangan sini ya lah. Wa zahab ilaiha fi baladin ukhra, lalu pergi ke Jumatan di negeri yang lain. Wa in sami'un nida, meskipun mereka itu mendengar seruan azan di kampung lain, tetap haram. Pokoknya di kampung sorong dulu ada akan Jumatan. Allah Subhanahu wa taala